Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, pemusnah kebiadaban, penghancur kemaksiatan. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada karib keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, serta kita semua selaku umatnya, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesehatan serta waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menyampaikan certum dalam rangka melengkapi tugas dari organisasi siswa intrasekolah SMK Negeri 1 Cidaun. Dalam hal ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu pemimpin. Kalau kita berbicara seorang pemimpin yaitu wadah bagi panutan bagi siapa orang yang dipimpinnya ataupun lingkungan yang dipimpinnya. Tapi sekarang banyak pemimpin yang suka kebingungan. Benar kan? Banyak pemimpin yang suka kebingungan bagaimana cara dia memimpin dan bagaimana cara dia menjadi seorang pemimpin. Tidak heran banyak pemimpin-pemimpin yang suka kebingungan dan akhirnya pemimpin tersebut galau, sakit karena dia bingung bagaimana dia cara memimpin. Padahal kita dapat melihat, kita dapat mencontoh. Siapa yang harus kita contoh? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, tanamkan 4 sifat di dalam diri kita, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik itu benar ya bagaimana? Ya benar dalam kebaikan. Jangan sampai kita benar dalam suatu kemaksiatan ataupun suatu kesalahan yang menimbulkan sifatnya itu berbaur-baur dosa, ya seperti itu. Yang kedua yaitu amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya. Rasulullah SAW itu dapat dipercaya. Mohon maaf. Kalau yang benar itu Rasulullah SAW benar. Iya, benar. Dia menyampaikan semuanya kepada umat Islam itu dengan real, benar. Tidak ada yang ditambah-tambahkan dan tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang kebohongan dalam penyampaian yang beliau sampaikan. Jadi kita juga kalau sebagai pemimpin kita harus benar menyampaikan sesuatu hal. Jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita salah menyampaikan sesuatu gitu ya. Yang kedua yaitu amanah. Kita harus dapat dipercaya loh. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, alangkah baiknya kita itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya mengemban tugas, dapat dipercaya dalam kata-kata kita sendiri, dapat dipercaya oleh anggota kita, dapat dipercaya oleh orang-orang yang telah mempercayai tugas itu kepada kita. Kita harus dapat dipercaya, ingat loh. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh itu menyampaikan ya teman-teman. Tabligh menyampaikan suatu kebaikan. Iya benar, menyampaikan suatu kebaikan, mengajak suatu kebaikan kepada siapa yang kita pimpin, seperti itu. Jangan sampai kita sebagai pemimpin tidak sama sekali mengajak setiap yang kita pimpin itu menjalankan suatu kebaikan, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita tanamkan dalam diri kita agar kita itu selalu menyampaikan kebaikan kepada setiap orang yang kita pimpin, setiap lingkungan yang kita pimpin, gitu, seperti itu. Yang terakhir yaitu fatonah. Setiap pemimpin itu harus mempunyai jiwa yang cerdas ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kepribadian yang sangat cerdas. Makanya diwajibkan kepada setiap pemimpin itu harus memiliki jiwa yang cerdas. Agar apa? Agar dia bisa meminimalisir ketika misalkan terjadi suatu pertentangan mengambil suatu keputusan. Nah, jikalau pemimpinnya cerdas, maka yang diambil keputusan itu keputusan yang sangat bijaksana gitu. Jadi diharuskan kepada setiap pemimpin itu cerdas. Kesimpulannya, kalau kita menjadi seorang pemimpin, maka kita harus selalu mencontoh kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara-cara dia memimpin umatnya, bagaimana cara dia mengajak umatnya kepada kebaikan. Kenapa? Karena beliau itu adalah panutan satu-satunya bagi kita. Salah satu panutan yang harus kita ikuti sebagai umat Islam. Karena apa? Ya, jelas. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya, karena saya juga sama seperti teman-teman semua masih belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.